amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Ya Allah Rabbal alamin. Bil barakah wal karamah ya Haji Saifullah. Bil barakah wal karamah ya Arif Solim Soleh. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Ya Allah Rabbal alamin. Bil barakah wal karamah ya Yasir al-Himdi. Bil barakah wal karamah ya Abdur Raqib Musadan. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Ya Allah Rabbal alamin. Bil barakah wal karamah ya Zunaidi. Bil barakah wal karamah ya Makruf Kiai Muzaki. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Ya Allah Rabbal alamin. Bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliullah. Bisafat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Ya Allah Rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, acara selanjutnya zikir manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Az-Zailani radhiyallahu an yang akan dipimpin langsung oleh guru sekaligus orang tua kita Sohibul Barokah wal Karomah Ki Arif Solihin Solik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bil Barokah wal Karomah Syabdul Qadir Waliullah. Bisa Syatuh Basri beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sadaqallahul azim.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qala Allah Ta'ala aidan, fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Faduka Alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau Allah limpahkan di sini, saya dan sampean semua kebahagiaan. Dan juga karamat daripada Syekhina Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa pada saat dan detik ini Allah tumpahkan sebuah karamat untuk kita semua. Bisanya tumbuh karamat, bisanya tumbuh syafaat, itu ittabi. Jadi kita mengikuti kepada siapa? Mengikuti kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidak akan mungkin mendapatkan ketenangan kalau kita tidak memasuki alamnya. Sebab Allah memberikan tuntunan itu ada dua, yakni ada syariat dan ada ma'rifat. Syariat dasarnya, ma'rifat adalah puncaknya. Dan juga ada masyrik, ada maghrib, ada barat dan ada timur, ada perempuan dan ada laki-laki. Diciptakan semua oleh Allah itu selalu berpasang-pasangan. Maka dalam kitab Minhajul Abidin itu diterangkan wa amal qalbu anapun ari hati, wa innahul malaku saestuna hate eta adalah raja untuk semua rakyatnya. Wasairul abdoi tabi'u wa arkanun, sehingga setelahnya kalau sudah menjadi raja, tentu di bawahnya itu adalah rakyatnya. Jadi ada bala tentara. Ini saya buka dulu supaya kayak Ustadz beneran ya, sekali-kali. Menjadi bala tentara. Wa idza solihal maliku, pada saat tatkalanya baik beres rajanya, solihat raya, jadi akan baik pula, akan beres pula, akan tertata pula, yaitu rakyatnya. Wa idza fasadat, kalau raja itu rusak, fasada raya, jadi akan rusak pula. Siapa? Rakyatnya. Apa yang disebut raja dan apa yang disebut rakyat? Raja itu adalah hati. Hati inilah yang bisa memimpin seluruh anggota tubuh kita. Pikiran, akal, nafsu, baik lahiriah itu dipimpin oleh hati. Bagaimana hati ini supaya bisa menjadi tenang? Ittabi'uni. Jadi hati ini harus mengikuti kepada siapa? Mengikuti kepada ulama-ulamanya Allah, wali-walinya Allah, dan juga mengikuti baginda Nabi kita Muhammad. Dan kalau sudah raja dengan rakyatnya sudah bersatu, tidak ada perselisihan, maka hidup kita akan menjadi satu kedamaian, satu kebijaksanaan, dan satu ketentraman. Sebab apa? Sebab setan itu tidak diam.
Setan itu selalu menggoda. Lewat mana? Lewat peredaran darah kita. Pusatnya yaitu adalah di jantung. Dan setan ini tidak akan mencapai kalbu, tidak akan mencapai hati. Disebabkan hati ini adalah dipelihara oleh Allah. Ngan cuman setan ini bisa menutupi hati. Untuk bisa tembus cahaya-cahaya Allah kepada hati, maka setan ini menutupi dengan cara kita banyak maksiat kepada Allah, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Fal ilmu munazilu alaina, di antara ilmu yaitu keduanya, ilmani dohiron au bayinina, jadi dohir dan wabatinina, jadi dohir dan batin. Ilmu itu ada ilmu dohir dan ada ilmu batin. Ada ilmu syariah dan ada ilmu ma'rifah. Yang pertama adalah syariat, yaitu ilmu syariat. Mana sih ilmu syariat itu? Ilmu syariat itu adalah hukum. Hukum di mana kita menjalankan taat kepada Allah. Dalam hukum Islam yaitu 5. Di antaranya syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Halal, haram, makruh, bid'ah, taat, dan semuanya itu ada di hukum-hukum syariat. Fa'amaru bisyariati, maka merintah sopa syariat ala dohirun, itu menetap di dohir. Maka jasad kita adalah sebuah syariatnya. Wabil ma'rifati ala batinina, jadi ma'rifat itu adalah batin kita. Batin kita supaya bisa mengejar suluk. Suluk itu adalah berjalan. Bisanya ada gunung, itu disebabkan ada dasar. Ada dasar, ada bukit, ada lereng, dan juga ada gunung. Dasarnya itu adalah syariat. Kita nggak mungkin bisa mencapai kepada puncak kemarifatan, mengenal cinta Allah kepada kita, kalau kita tidak bisa melewati dasar tersebut. Sakti, kalau bisa langsung ke puncak. Betul. Syariat dulu kita jalankan yang benar. Sholat 5 waktu kita jalankan, sedekahnya kita jalankan, zakatnya juga kita jalankan, kalau mampu kita haji juga jalankan. Kalau kita sudah tertata, baru memasuki tingkat yang namanya thariqah. Berjalan kita ke atas bukit. Kalau sudah di atas bukit ini, kita jangan diam untuk bisa mencapai puncak. Bagaimana terus kita melewati thariqahnya? Bagaimana thariqah itu? Kalbu kita, hati kita. Terus hati kita ini berzikir kepada Allah siang dan malam, 24 jam kita itu diwajibkan untuk mengingat kepada Allah. Berat memang, tapi kalau sudah menetap di hati, yakin semuanya itu akan tumbuh yang namanya kedamaian. Sesudahnya memasuki alam thariqah, alam qalbu kita, kita selalu ingat kepada Allah. Baik saat kita bangun tidur, kita ingat kepada Allah. Dunia itu belakangan aja dulu, ingat aja dulu Allah yang memberikan semuanya, kita jalan. Kalau kita sudah melewati dikir thariqah, baru kita mengambil dikir hakikat, yaitu lerengnya. Maka lereng tersebut akan menumbuhkan satu kawah, seperti gunung apa, Singebeleduk itu gunung apa? Gunung Semeru. Itu adalah hakikatnya. Kalau hakikatnya tidak menampung tentang masalah syariat dan thariqah, kita tenang di situ,
maka ujiannya itu akan sangat tinggi. Sebab apa? Setan di situ sibuk sekali. Sebab titelnya setan itu sampai kepada nilai hakikat, tidak sampai kepada nilai marifat, tidak sampai kepada puncak. Maka orang itu kalau sudah sampai di lereng itu diem. Maunatnya selalu dikabul hajatkan. Setiap dia bicara selalu ada. Semuanya itu dimustajabkan oleh Allah. Dan dia itu enggak memikirkan ini perbuatan setan apa perbuatan Allah di situ. Maka setan ini sibuk kalau sudah di lereng itu, kalau sudah di makom-makom hakikat itu. Maka ada yang suluknya dengan banyakin dikir, keilmuan, dikir apa. Tapi kalau sudah melewati makom itu, yaitu akan mendapatkan satu ketenangan di hati kita. Apa sih syariat itu? Di dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan. Jadi Allah itu mempertemukan di antara dua lautan. Ada lautan yang namanya lautan syariat dan ada lautan hakikat. Jadi dipertemukan oleh Allah. Jadi di antara kedua lautan itu bainahuma yarju la yabghiyan. Jadi di antara syariat dan tarekat itu semuanya itu ada batasnya, ada hukumnya, ada konsekuensinya. Jadi mempunyai aturan masing-masing. Syariat ada aturannya, tarekat ada aturannya, hakikat dan makrifat semua juga ada aturannya. Kalau sudah kita menemukan tentang masalah jalan hati, maka yakhruju minhuma lu'lu'i wal marjan. Maka Allah itu akan mengeluarkan di antara kedua lautan itu, yaitu sebuah satu cahaya, baik cahaya permata atau cahaya marjan. Marjan itu adalah semacam kayak perak. Tumbuh satu cahaya. Maka kalau sudah di hati kita ini tumbuh dengan satu cahaya, hati kita ini sudah terang, bisa memikirkan jalan yang akan datang, begini salah, begitu betul. Jadi kita ini bisa memilah dan memilih di antara kedua jalan itu. Nah kalau sudah seperti itu, kita bisa naik peringkat dari makom syariat bisa ke tarekat. Yang penting hati kita istiqomah kepada Allah, tetap mantep kita kepada Allah. Setan ini mempunyai sifat. Sifatnya setan ini aba wastakbaru, sombong. Sifatnya setan ini sombong, besar merasa. Dia merasa taat, dia merasa alim, dia merasa bijaksana, dia merasa dermawan, dia merasa pintar. Kalau sudah ada sifat merasa, berarti itu adalah setan. Ya, awas, setan itu jeli menggoda kita, pintar menggoda kita. Kita waspada dengan godaan setan. Apakah kita tidak menyadari bahwa setiap darah kita yang mengalir itu berdenyut dengan nama Allah, berdenyut dengan fi'il asma dan sifatnya Allah? Kita menyadari masuk ke alam qalbu kita. Kalau kita tidak belajar tentang masalah tarekat menuju kepada Allah, kapan kita mau bisa? Sedangkan manusia ini tidak dikekalkan oleh Allah di alam dunia, jelas dikekalkan oleh Allah khalidina fiha abada, akan dikekalkan oleh Allah di akhirat untuk selama-lamanya. Siap menuju kepada Allah? Siap.